dalam hal penanggulangan COVID-19 ini ya kita harus satu sikap. Bagaimana kesehatan itu first ya, bagaimana harusnya kesehatan itu didahulukan dibandingkan dengan yang lain. Makanya saya selalu meng-underline apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli soal kepedulian, soal concern. Ketika masa pandemi COVID-19 ini harusnya semua energi dikerahkan kepada penanggulangan COVID. Jangan dulu berpikir hal-hal yang muluk mengenai pertumbuhan ekonomi. Cukup bicara mengenai menanggulangi COVID-19 dan memastikan semua rakyat Indonesia bisa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya terlambat memulai ya, sudah bergerak berapa detik tadi. Tetapi saya ingin bacakan soal yang terkait dengan PSBB lagi ya. Masalah kita banyak, tidak hanya Laskar FPI tapi juga COVID-19 belum selesai, korupsi juga belum selesai ya masalahnya. Dan saya ingin membacakan soal Anies tarik rem darurat. DKI Jakarta PSBB ketat mulai 11 sampai 25 Januari. 26 Januarinya ulang tahun saya ya. Berarti 26 Januari tidak PSBB kalau tidak diperpanjang ya. Ya, kita bacakan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat untuk menekan laju penularan COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar PSBB ketat kembali diberlakukan di ibu kota selama 2 minggu ke depan. Saat ini kita sedang berada di titik kasus aktif tertinggi selama ini, yaitu di kisaran angka 17.383. Kasus aktif adalah jumlah orang yang saat ini berstatus positif COVID-19 dan belum dinyatakan sembuh, baik yang dirawat di fasilitas kesehatan maupun di dalam isolasi mandiri, kata Anies dalam keterangan pers di situs Pemprov DKI Jakarta Sabtu 9 Januari 2021. Sobat RH sekalian, luar biasa ya. Keputusan pemberlakuan PSBB ketat ini tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 19 tahun 2021 dan Peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2021. PSBB yang diterapkan dari 11 sampai dengan 25 Januari 2021 ini juga sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat. Anies mengatakan keputusan untuk kembali memperketat PSBB di latar belakangi situasi COVID-19 di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir yang cenderung mengkhawatirkan. Dia mengungkapkan pada saat pemberlakuan PSBB ketat pada September 2020, kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta dapat diturunkan secara signifikan. Saat itu terjadi lonjakan jumlah kasus setelah ada libur panjang tahun baru Islam pada pertengahan Agustus. Kita ingat pada pertengahan bulan Agustus ada libur panjang tahun baru Islam. 2 minggu sesudah libur panjang itu, pertambahan kasus harian dan pertambahan kasus aktif melonjak sangat cepat. Maka pada saat itu kita memutuskan menarik rem darurat di pertengahan bulan September, jelasnya. Beberapa waktu sesudah rem darurat ditarik, tampak kasus aktif menurun pesat, bahkan kembali ke titik awal sebelum kenaikan, turun sampai 50% hingga kita bisa kembalikan ke PSBB transisi. Artinya pengetatan pembatasan sosial itu benar-benar efektif menurunkan kasus aktif, tambah Anies. Libur panjang kerap menjadi pemicu terjadinya lonjakan jumlah kasus corona. Terlebih pada Desember 2020 terdapat libur panjang Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini memicu terjadinya kenaikan kasus aktif dan berpotensi mendekati ambang batas kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU di rumah sakit. Sebenarnya, mengapa pembatasan diperlukan? Karena kecepatan pemerintah menambah kapasitas fasilitas kesehatan tidak boleh lebih lambat daripada kecepatan penambahan kasus, dan setiap penambahan kapasitas tempat tidur membutuhkan penambahan tenaga kesehatan, penambahan peralatan dan obat-obatan, ungkap Anies. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi rem darurat kedua ya, ditarik lagi oleh Gubernur Anies Baswedan.
kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan selesai ya. Dan setiap saat kita hanya berdoa ya agar tidak terkena COVID-19 ini. Walaupun sobat era sekalian, saya sudah punya pengalaman ya, 2 kali rumah saya terkena COVID-19. Pertama sekitar bulan Agustus, putri tertua saya terkena COVID-19 ya, setelah yang bersangkutan ada perjalanan keluar kota gitu ya, dan akhirnya diisolasi mandiri di rumah. Untungnya termasuk yang OTG ya, orang tanpa gejala, hanya sedikit saja merasa mati rasa di lidah ya, di pengecapan, tetapi selama isolasi lebih dari 14 hari ya, lebih dari 2 minggu, akhirnya dinyatakan negatif, tapi kami tetap mengisolasinya hingga 1 pekan kemudian, dan akhirnya setelah bebas sama sekali baru bisa keluar. Dan bulan Desember kemarin, pegawai saya yang kena, yang biasa mengedit YouTube saya juga kena COVID-19. Memang resikonya kalau orang bisa keluar masuk ya, karena kebetulan kantor YouTube ini juga di rumah saya sendiri ya, di lantai atas, sehingga orang keluar masuk itu juga membahayakan sebenarnya. Walaupun sudah dilakukan pengetatan terhadap orang yang keluar masuk, tapi ternyata pegawai kena juga dan sudah sembuh juga. Sebentar lagi akan masuk kerja lagi. Dan alhamdulillah selama berinteraksi dengan mereka yang kena COVID, saya tidak tertular. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan sobat era sekalian berdoa ya, saya dan kita semua bisa terus sehat ya, agar kita tetap bisa berkarya. Karena kadang COVID ini antara percaya dan tidak percaya. Pengalaman ketiga, karena ada 1 orang di rumah yang tertular COVID-19, akhirnya semua seisi rumah di swab. Saat di swab dikatakan ada 1 yang positif, anak saya yang kebetulan autis. Wah, saya sudah mulai panik karena bagaimana memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk diisolasi mandiri dan OTG juga. Tapi kemudian dilakukan tes ulang, rapid test, ternyata non reaktif, dan di swab ulang ternyata sudah negatif. Bahkan dikatakan tidak pernah terjangkit kena virus COVID-19. Alhamdulillah ya, walaupun kemudian saya berpikir ternyata kok bisa juga hasil tes swabnya salah, keliru gitu ya. Karena diperlihatkan memang betul semua negatif kecuali anak saya itu Naufal ya. Tapi alhamdulillah so far kita semua tetap sehat dan tetap bisa berkarya, dan kita doakan bahwa COVID ini segera berlalu ya dari kehidupan bumi ini. Ini sebuah peringatan ya, seperti lagu Ebit ya, GAD. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang penuh, yang bangga dengan salah dan bangga akan dosa-dosa ya. Tetapi persoalan terbesar dalam COVID-19 ini sobat era sekalian adalah, seperti yang sering saya singgung, adalah soal governance yang tidak jelas. Governance yang tidak jelas. Sebenarnya siapa leading sektor dari penanganan COVID ini misalnya. Sekarang di tingkat nasional leading sektornya itu adalah Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto sebenarnya. Kenapa? Karena dia ketua tim komite penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi. Ada strukturnya, di situ masuk dalam struktur semua Menko, juga ada Menteri Kesehatan di situ, lalu pelaksana hariannya itu adalah Menteri BUMN Erick Thohir, di bawah Erick Thohir ada Budi Gunadi Sadikin untuk pemulihan ekonomi dan Doni Monardo untuk penanggulangan COVID-19. Terlihat di sana, kita tidak tahu sebenarnya yang paling berpengaruh, yang paling punya kebijakan untuk pembasmian atau pencegahan atau penanggulangan COVID ini siapa? Misalnya di DKI, siapa yang punya kewenangan utama? Apakah Erlangga Hartarto? Apakah Erick Thohir? Apakah Menteri Kesehatan yang sekarang sudah baru Budi Gunadi Sadikin? Apakah Kepala BNPB Doni Monardo? Apakah Luhut Binsar Panjaitan yang juga ditunjuk Presiden Jokowi untuk menanggulangi COVID dulu pernah di daerah 9 wilayah? Apakah Gubernur DKI Anies Baswedan? Karena ketidakjelasan ini akan menyebabkan kesulitan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan karena komando yang terlalu banyak. Akibatnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bisa saling menyalahkan. Sebagaimana pernah terjadi ketika Anies Baswedan mengetapkan PSBB,
Tapi rupanya pemerintah pusat kurang berkenan, terutama mereka yang berteriak dari sisi ekonominya. Bahkan Anies Baswedan waktu itu diserang oleh kubu pro Jokowi ya, seperti oleh Ruhut Sitompul ya, diserang juga oleh siapa lagi? Oleh yang dari Gerindra ya, Arief Puyono dan beberapa pihak lainnya. Padahal dalam hal penanggulangan COVID-19 ini ya kita harus satu sikap. Bagaimana kesehatan itu first ya, bagaimana harusnya kesehatan itu didahulukan dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya saya selalu meng-underline apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli soal kepedulian, soal concern. Ketika masa pandemi COVID-19 ini harusnya semua energi dikerahkan kepada penanggulangan COVID. Jangan dulu berpikir hal-hal yang muluk mengenai pertumbuhan ekonomi. Cukup bicara mengenai menanggulangi COVID-19 dan memastikan semua rakyat Indonesia bisa makan. Karena itu dia mengatakan ya programnya 3 saja. Penanggulangan COVID, cash transfer kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu agar mereka bertahan. Dan yang ketiga adalah membuat lumbung pangan. Ketersediaan pangan agar pangan kita tidak bermasalah. Ya, Sobat Era sekalian, memang saya merasakan tidak mudah. Kemarin saya bertemu dengan salah seorang katakanlah petinggi di Badan Penanggulangan Bencana ya, yang juga in charge dalam COVID-19. Dia sendiri merasa tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan dalam hal penanggulangan COVID-19 ini. Mungkin kita hanya berharap saved by the bell ya. Ketika Tuhan sudah mulai tidak bosan lagi melihat tingkah kita dan berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala segera mengakhiri COVID-19. Tetapi tentu harus ada best effort dari kita semua dan mudah-mudahan rem darurat ini bisa menjadi rem terakhir walaupun pesimis, tapi kita harus tetap optimistik. Dan yang penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.